Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan pertangyangan di Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 ini. Khotbah terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Dan pembacaan epistel dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Diikat dengan topik minggu, roh yang menuntun. Dalam bahasa Batak disebut Todini Jehovah namanugu Tuha sonangan. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan pertangyangan di Minggu Pesta Peringatan akan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, tanggal 31 Mei 2020. Saudara, pesta peringatan akan turunnya Roh Kudus, salah satu dari pesta-pesta besar buat umat Kristen, sehingga dipestakan atau diperingati 2 kali berturut-turut, yakni hari Minggu dan besoknya hari Senin. Di manakah pentingnya pesta ini sehingga dirayakan 2 hari berturut-turut? Hal ini sebenarnya sudah sering saya jelaskan lewat khotbah-khotbah saya yang memperingati baik kelahiran Tuhan Yesus dan juga memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang lalu. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa pesta memperingati turunnya Roh Kudus juga
sangat penting mengingat setidak-tidaknya 3 hal. Apa yang 3 hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu? Pertama, selama ini, yakni sebelum pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus itu, maka Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja yang ada hubungannya dengan misi Allah di dunia ini. Seperti misalnya kepada hakim-hakim, nabi-nabi, raja-raja, dan orang-orang yang secara khusus dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, setelah turunnya Roh Kudus, maka sejak saat itu hingga sekarang dan pada waktu-waktu yang akan datang seterusnya juga, Roh Kudus itu dicurahkan bagi semua orang percaya tanpa kecuali. Ketiga, kalau Yesus adalah Tuhan yang hanya selama 33,5 tahun berada di dunia ini sebagai manusia, maka saat Yesus naik ke sorga dan kemudian 10 hari berikutnya ada peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu peristiwa turunnya dan pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, murid-murid Yesus pada waktu itu. Roh Kudus itulah yang tinggal, yang berdiam, yang berkuasa di dalam hidup setiap orang-orang percaya, di rumah kita, di gereja kita, atau di mana-mana saja orang percaya itu berada. Di sanalah ada Roh Kudus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ jugalah aku, kata Tuhan, yaitu lewat kehadiran daripada Roh Kudus. Saudara, itulah pentingnya kita bersukacita merayakan pencurahan Roh Kudus, karena Dialah Allah yang bersama-sama dengan kita saat ini. Saudara, mari kita masuki khotbah dari Galatia pasal 5 ini. Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, bahwa kota Galatia pada saat itu merupakan daerah yang baru saja mulai berkembang secara pesat, khususnya setelah kematian raja yang berkuasa pada saat itu, Raja Amintas namanya, tahun 25 sebelum Kristus. Sejak saat itu, kota Galatia itu terus mengalami perkembangan, kemajuan yang sangat pesat dalam segala hal, hingga pada masa Yesus, dan diteruskan lagi perkembangannya hingga di zaman rasul-rasul berikutnya. Sebagai daerah yang baru saja berkembang, yang mengalami berbagai kemajuan, maka ditemukan di kota Galatia ini kemajuan di bidang kebudayaan, kemajuan di bidang ilmu, sains, filsafat. Demikian juga berbagai perkembangan di bidang seni, kesemarakan duniawi ada di sana, pusat-pusat keramaian dan kenikmatan kemanusiaan, keduniawian ada di sana, Bapak Ibu. Selain itu, masyarakat Galatia itu terkenal pada waktu itu sebagai manusia-manusia yang bersikap dan bertingkah laku yang amat keras. Bahkan mereka itu suka menipu, berbakat dengan kekerasan, brutal, kasar dalam pembawaan, dalam pergaulan sehari-hari. Juga masyarakat Galatia ini suka dengan perang biadab terhadap musuh yang kalah perang. Mereka itu kebanyakan tidak punya moral dan kesusilaan, sehingga mereka itu tergolong penuh dengan kebejatan kemanusiaan, penuh percabulan, dan apalagi tidak dilatar belakangi dengan kehidupan beragama. Saudara, dalam misi perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus pertama, mereka tiba di kota Galatia ini. Dan banyak di antara masyarakat Galatia ini yang mau bertobat, mau menerima Injil, mau menjadi orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Tetapi sayang sekali, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus itu tidak lama bertahan.
gak lama bertahan dalam diri mereka. Kenapa? Karena terbukti di kemudian hari bahwa banyak di antara orang-orang yang sudah jadi Kristen itu, yang sudah menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya, masih terpengaruh dengan lingkungannya, masih terpengaruh dengan kehidupan kecemaran, masih terjadi polusi moral, sehingga mereka terjebak, terikut-ikut, tertugu, terela-ela kepada kenikmatan-kenikmatan hidup duniawi. Banyak di antara mereka ikut terpancing dengan selera daging yang memang tersedia banyak sekali di kota Galatia itu. Mereka terlibat dan melakukan praktik-praktik percabulan. Mereka jatuh kepada kebejatan moral yang bertentangan dengan pengajaran Yesus Kristus kekristenan. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Justru sikap seperti ini merambat kepada sikap terhadap sesamanya Kristen. Sikap mereka terhadap sesamanya Kristen kurang baik di antara mereka. Banyak yang saling bermusuhan. Keluarga-keluarga mereka tidak akur, tidak hidup dalam damai sejahtera, suka merbada, marsihosoman, terjadi perang antar keluarga. Inilah pengaruh dampak nyata dari perkembangan kemajuan zaman bagi masyarakat Kristen di Galatia pada saat Paulus menuliskan surat Galatia ini. Terjadi erosi, degradasi, penurunan dalam bidang iman, tergerus di bidang moral, hidup persekutuan sesama Kristen. Mereka menjadi serupa, tanda kutip serupa, dalam bahasa Batak sarobang, menjadi sarobang dengan orang-orang duniawi lainnya yang bukan Kristen, yang seperti gambaran tadi hidup mereka bejat. Masing-masing mereka mulai mengejar nikmat pribadi, disusupi sikap egois, suka menang sendiri, ya. Dalam iman dan keyakinan, dalam ibadah, dalam doa mereka luntur semuanya, gersang, kering. Kasih kepada sesama juga tidak nampak lagi. Ajaran-ajaran pokok kekristenan yang sudah mereka terima selama ini, bagi mereka itu tidak lagi terlalu penting, tidak lagi diperhatikan oleh orang Kristen di kota Galatia itu. Itulah yang mendorong Paulus, Bapak Ibu, saat itu untuk mengirimkan surat Galatia ini sebagai surat penggembalaan, surat penuntun, mengarahkan dan menegur bahkan agar jemaat Kristen di Galatia itu kiranya dapat berubah, bertobat, memperbaharui dirinya, kembali ke ajaran Tuhan dengan baik dan benar. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Dan itulah yang kita temukan juga dalam khotbah epistel di pertanggihan di minggu turunnya Roh Kudus Pentakosta, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26 ini. Saudara, topik minggu di Pentakosta peringatan turunnya Roh Kudus 31 Mei 2020 adalah Roh yang menuntun. Todini Jehovah namanogu Tuha sonangan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita coba menelusuri berbagai-bagai peranan dan kuasa Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun orang percaya lewat pengajaran Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26 ini. Kita lihat yang pertama dari ayat 16, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak disebut marguru tutodi mahamu marparange. Saudara, bagaimana hidup yang dituntun oleh Roh Kudus? Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus itulah yang menjadi guru, yang menjadi penuntun pengarah di dalam semua aktivitas kehidupan kita, Bapak Ibu. Baik itu aktivitas dari pikiran kita, otak kita, akal budi kita, baik itu yang menuntun kekayaan ilmu sains yang kita miliki, pengetahuan yang kita dapati. Roh Kudus harus memimpin mereka semuanya. Roh Kudus itulah yang mengajar setiap kata-kata, setiap ucapan yang keluar dari dalam diri kita, dari dalam mulut bibir kita sendiri.
Roh Kudus itulah yang menuntun semua pekerjaan yang kita lakukan, kita tekuni, baik oleh tangan, dan juga yang menguasai perjalanan hidup kita, perjalanan oleh kaki kita kemana kita akan dibawa. Roh Kudus itu harus menuntun kita setiap saat, Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang menuntun kita dalam merencanakan segala sesuatu, baik yang menyangkut diri kita, masa depan kita, pekerjaan kita, dan apapun aktivitas kehidupan kita. Pokoknya, saya teringat dengan buku Ende nomor 462 yang mengatakan, Dada au guru diau be, Yesus do napuna au. Las rohak kudung hubigi, Yesus si pangulu au. Dang be au guru diau. Yesus na humokop au napuna au. Tuk saliling au mangulu Yesus do napuna au. Dada au guru diau be Yesus do napuna au. Las roha kudung hubeki Yesus si pangolu au. Dahang be au guru di au. Yesus na humokop au napuna au tuk sale lengau mangolu Yesus do napuna au. Yesus do napuna au. Dada au guru di au be. Saudara, bagaimana agar kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus? Bagaimana? Paulus juga menulis pada Rom 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ainas natino gihun ni toddini debata, akaido anak ni debata. Jadi tidak semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, tidak semua orang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hanyalah orang-orang yang dalam status kerohaniannya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sudah dilahirkan, dibesarkan oleh Allah secara rohani. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, dilahirkan dari Roh Allah, maka pasti kita akan dituntun, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Apa peranan dan kuasa Roh Kudus yang menuntun diri kita menurut Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini, Bapak Ibu? Yang kedua, Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, keinginan daging, hawa nafsu, khusus dalam pasal 5 kitab Galatia ini Paulus sungguh-sungguh memberi perhatian dan bahkan penjelasan yang sangat lengkap akurat tentang apa itu keinginan-keinginan daging dan jenis-jenisnya yang sering muncul di dalam diri kita manusia ini. Karena praktek-praktek dan perilaku sedemikian yang begitulah sangat menonjol, yang sangat kentara sekali di tengah-tengah kehidupan orang-orang Galatia. Dan sebagian besar dari orang Kristen juga sudah terimbas, sudah terinfeksi dengan penyakit moral ini, penyakit iman ini. Paulus menyebutnya di sini dengan istilah epitumia, epitumeo. Apa artinya? Keinginan yang berat sekali, keinginan yang hebat, yang kuat pengaruhnya dalam diri kita kalau itu ada. Terus langsung pengaruhnya begitu besar dalam diri kita. Dalam bahasa Inggris disebut greatly desire. Greatly desire. Keinginan-keinginan yang sangat besar, yang kuat sekali berpengaruh di dalam diri kita. Cuman dilihat saja, cuman didengar saja begitu. Terus langsung mereka tergiur. Sulit sekali dihindarkan, apalagi dilawan. Sulit. Langsung dia yang menguasai kehidupan kita. Dan yang mensetir, yang menuntun diri kita kepada keinginan-keinginan daging itu. Pada ayat 17 tadi disebutkan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua-duanya itu bertentangan. Saudara, disebutkan di sana, keinginan daging berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh.
Atau sebaliknya, keinginan roh berlawanan bertentangan dengan keinginan daging. Saudara, Paulus sudah mendeteksi, sudah menghitung, sudah mendaftarkan beberapa jenis praktek keinginan daging mulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Coba saudara ikuti berapa jumlahnya keinginan daging yang sudah disebutkan oleh Paulus di sini. Mulai dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terakhir, dan sebagainya. Kalau saudara menghitung apa yang saya katakan tadi itu, jumlah semuanya ada 16. 16 luar biasa. Keinginan-keinginan daging yang dicatat oleh Paulus di sini. 16 jenis macamnya Bapak Ibu. Jadi kalau sifat keinginan daging epitumeo yang seperti ini ada di dalam diri kita, gak usah sampai 16. Gak usah semuanya dulu, satu aja pun. Atau apalagi 2, 3, dan sebagainya. Ingat, kehidupan moralmu, kesusilaanmu, dan apalagi kehidupan beragama kita itu, kehidupan beriman kita itu, kehidupan bertuhan kita itu akan hancur, akan rusak, akan terpapar mati. Gak akan bisa menjadi seorang Kristen yang baik, Bapak Ibu, yang benar. Pasti gak bisa. Kalau 1, 2, 3, apalagi lebih daripada itu ada keinginan daging epitumeo dalam diri kita ini. Agama dan iman kita dengan demikian hanya sebagai cap saja, hanya sebagai stempel saja, tanda saja bahwa kita orang Kristen saja. Hanya itu saja. Tetapi isinya kosong, gak hidup dengan iman itu, dengan kehendak Kristus yang kita tahu itu. Yang hidup adalah keinginan-keinginan daging itu yang menonjol dalam hidup sehari-hari kita. Karena dua-duanya, yaitu kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, dan kehendak diri kita, epitumeo tadi itu, gak bisa jalan bersama. Selalu dua-duanya itu kontras, bentrok. Keinginan daging itu akan memblokir perkembangan iman kita. Ke gereja pun kita akan dihalang-halangi oleh suara-suara keinginan daging kita itu tadi. Atau kalau juga masuk gereja, pergi ke gereja, tetapi hatinya di mana? Hatinya di Tuhan, di gereja enggak. Kemana hatinya? No, tidak. Ke uang, ya mungkin saja. Ke yang lain-lain, ya. Bukan ke Tuhan. Gak fokus beragama, beribadah, bertuhan, berdoa Bapak Ibu. Karena keduanya gak bisa ketemu. Bentrok terus. Melihat orang yang pernah mengucapkan kata-kata yang gak enak ke kuping kita aja pun, kita udah langsung benci kepada dia. Sudah mau kita jambak itu, gariangi dia, pukul dia. Kalau kita melihat orang yang seperti itu, yang pernah membuat kuping kita gak enak mendengar ucapannya, saudara, itulah keinginan daging itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan ayat 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, itulah keinginan daging itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 juga menuliskan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita sekarang diingatkan oleh Paulus dalam minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta ini, bahwa satu-satunya yang dapat menghindarkan kita dari penguasaan daging, hawa nafsu, dan semua selera-selera duniawi yang mencelakakan serta membentrokkan kita dengan Tuhan, dengan sorga itu, hanyalah kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus. Mari tetap kita mempertahankan Roh Kudus dalam diri kita. Dan itu sebabnya juga bahwa Minggu Pentakosta ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mengingat
memestakan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang silam ketika murid-murid itu mendapat pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya mengingat dan memestakan sebenarnya kita ini. Pesta dan Minggu Pentakosta ini bagi kita Bapak Ibu harus menjadi momen, saat, waktu yang sangat-sangat tepat untuk mengoreksi diri kita. Bertanya kepada diri kita. Jangan-jangan ke-16 sikap epitomeo, keinginan daging tadi itu ada di dalam diri saya, berkuasa dalam hidup saya. Harus menjadi pertanyaan. Jangan-jangan sifat perbada-badaun masih berkecamuk di dalam diri saya. Suka iri hati, sifat cemburu, sifat benci kepada orang lain masih juga kuat di dalam diri saya. Jangan-jangan saatnya hari Minggu Pentakosta ini kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun, untuk mengurapi, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita agar kita mampu Bapak Ibu melawan, menolak, mengeluarkan dari dalam diri kita ini semua epitomeo, sifat-sifat daging yang masih berkecamuk selama ini di dalam diri kita. Mau Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita dibersihkan, dikeluarkan semuanya dari dalam diri kita ini. Semua epitomeo tadi itu. Apa peranan dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita menurut Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini? Yang ketiga, Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk memiliki 9 buah-buah roh. 9 buah-buah roh. Ini yang paling utama yang diajarkan Paulus dalam perikop ini. Dan khususnya dalam minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta 31 Mei 2020 ini. Agar kita memiliki 9 buah-buah Roh Kudus. Apa itu? 9 buah-buah Roh Kudus. Ya, tidak asing lagi bagi kita. Mungkin sebagian di antara kita juga banyak yang sudah menghafal ke-9 buah-buah Roh Kudus itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir yang ke-9, penguasaan diri. Saudara, untuk mendapatkan ke-9 buah-buah roh ini tidak sulit. Tidak sulit, hanya satu yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan, yakni Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kenapa saya harus menggunakan kata memperjuangkan, mempertahankan? Kenapa saya harus pakai istilah itu di sini? Karena memang Roh Kudus itu sudah ada bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sudah diberikan, sudah dicurahkan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Pertanyaan sekarang, sadarkah kita dalam hal ini? Kita sadarikah bahwa di dalam diri kita sudah dicurahkan Roh Kudus? Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Baiklah, minggu peringatan turunnya Roh Kudus ini mengingatkan kita, mengulangi kembali, manungguli kembali kepercayaan kita tentang Roh Kudus itu. Dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, sudah dicurahkan. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu masih ingat kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 28 yang mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi menurut nats ini Bapak Ibu, kita yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, maka kita memperoleh 2 berkat sekaligus, yakni pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, yakinkan dirimu, pastikan dirimu,
bahwa kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus itu sudah menerima karunia Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Sudah menerima karunia, sudah dicurahkan kepada kita ketika kita mendapatkan baptisan itu. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus berjuang, harus mempertahankan agar Roh Kudus itu tetap tinggal dalam diri kita. Sebab Roh Kudus akan meninggalkan diri orang yang hidupnya tidak benar. Apalagi penuh dengan kebejatan, keinginan daging, epitumeo. Karena dua-dua itu tidak akan mungkin berpadu. Dua-duanya, yaitu Roh Kudus dan keinginan daging, selalu akan bentrok, akan bertentangan di dalam diri kita. Sekali lagi ayat 17 tadi Paulus menuliskan di sini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Itu sudah dipastikan oleh Paulus di sini. Sekali lagi, inilah tugas kita. Minggu Pentakosta ini mengingatkan kita akan tugas yang tanda kutip berat ini. Berat ini. Kenapa saya katakan ini berat? Karena kita senantiasa diperhadapkan dengan perjuangan iman. Banyak bisikan-bisikan dalam hati kita supaya keinginan-keinginan daging tadi tetap kita ikuti, kita puaskan. Banyak suara-suara untuk itu mengalahkan Roh Kudus. Tetapi disinilah kita harus memiliki kemampuan dan kekuatan. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging tadi itu. Karena keinginan-keinginan daging itu adalah di backing oleh iblis, oleh setan, oleh kekuatan-kekuatan duniawi. Tetapi kita yakin, hanya oleh kuasa Roh Kudus lah, maka kita akan dituntun, kita akan dibekali, kita akan diberi kekuatan kemampuan untuk hidup di dalam roh. Selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta bagi kita semuanya. Minggu 31 Mei 2020. Saudara, turupuk epistel pembacaan di pertanggiangan di Minggu turunnya Roh Kudus, Pentakosta 31 Mei 2020, dari kitab Yesaya pasal 63, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saudara, Yesaya, tepatnya Trito Yesaya ketiga, mencoba memberi penguatan buat orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan Babel. Nah, sekarang keadaan orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem itu mengalami berbagai-bagai kekecewaan. Kenapa mereka kecewa? Bait Allah di Yerusalem itu sudah hancur, rata tanah. Sumber-sumber kehidupan mereka juga sudah rusak. Pertanian mereka juga tidak menghasilkan apa-apa lagi, rusak. Perhatian mereka sekarang sudah nggak tertarik lagi dengan hal-hal ibadah, dengan doa, dengan kegiatan-kegiatan agama, dan lain-lain. Trito Yesaya menegur sambil mengingatkan, menguatkan hati bangsa Israel itu. Yesaya memberi beberapa pengajaran yang penting dalam ayat ini. Pada ayat 10, Yesaya mengatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, katanya. Mengingatkan kita agar jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu artinya apa? Menyepelekan Roh Kudus. Tidak memperdulikan suara Tuhan, suara Allah, peringatan Allah, bisikan bahkan teguran daripada Allah, daripada Roh Kudus. Itulah mendukakan Roh Kudus. Pada ayat 11, 13, Yesaya juga mengingatkan orang Israel yang selama ini tidak lagi memperdulikan suara Allah lewat Roh Kudus, enggak lagi. Yesaya mencoba mengembalikan ingatan mereka ke zaman Musa dahulu. Allah lah yang menolong, yang membimbing, yang memelihara perjalanan mereka, baik menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah, dihantar oleh Tuhan hingga tiba ke tanah Kanaan. Yesaya mengingatkan, jangan melupakan pekerjaan bimbingan dan pemeliharaan Tuhan selama ini dalam hidup mereka.
Dan kepada kita juga Tuhan mengingatkan lewat khotbah ini supaya kita dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kita menggapai masa depan yang kita tidak tahu sampai kapan kita diizinkan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Tapi kita yakin tetap Tuhan memelihara, menuntun kehidupan kita melewati berbagai-bagai kemelut kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta 31 Mei 2020 ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26 ini. Agar semakin banyak orang yang mau percaya akan Roh yang menuntun, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Horas, amin. Untuk firman yang sudah saya rekam, berkati jemaatnya yang akan mendengar, yang akan menerima khotbah ini. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap persiapan khotbah yang akan direkam berikutnya. Terpuji nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.